Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarna wa awjabana bil ibadah wallazi ahalla nikaha wa nadaba ilaih wa harrama as-sifaha wa wa'ada al-'adzaba 'alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala taha rasulillah wa ala yasin habibillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Amma ba'du. Udah pembukaannya udah biar kelihatan kayak ustadz beneran. Awas hati-hati kalau mau ngaji sama kiai, mau bener sama kiai, kalau mau rame sama saya ya, kalau sama saya dua, kalau nggak rame PA. Bener awamat, benernya di mana? Makanya kata guru saya, siapa orang yang paling benar? Orang yang paling benar yang meninggal dunia nanti dia husnul khatimah, masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini siapa yang paling benar? Bisa jadi yang benar tuh yang megang kamera. Iya, orang kagak kiep-kiep sih gitu. Mana yang paling benar? Bukan sekarang, abang. Jadi kalau saya ceramah kira-kira pas nggak pas, dipas-pasin aja. Namanya ngomong, ya berapa susahnya, susahan juga ngeden. Bener, ini biar jelas dulu. Nanti keliru lagi. Akri ceramahnya begitu amat. Ya emang begitu, bagaimana? Dibilangin begitu, nggak dibilangin begitu. Ya emang udah begitu. Ya ceramah begitu, nggak ceramah begitu. Ya emang udah begitu. Sama bini kita juga begitu, bang. Dibilangin begitu, nggak dibilangin begitu. Ya emang udah begitu. Dikasih duit begitu, nggak dikasih duit begitu. Ya emang udah begitu. Suami empok juga begitu. Ya, dimasakin begitu, nggak dimasakin begitu. Dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi. Ya emang udah begitu. Jadi judulnya begitu udah. Jadi maafin, sampai emak saya juga bilang begitu. Haji Akri udah dibilangin diam-diam, jangan pakai nyalon-nyalon. Kayak pengen jadi dewan lagi gitu waktu di Bogor. Apa kata emak saya? Dibilangin begitu, nggak dibilangin begitu. Diajarin begitu, nggak diajarin begitu. Ya emang udah begitu, mau gimana? Udah, ceramah dulu bentar biar kelihatan kayak orang bener. Mana lagi kacamata ketinggalan? Aduh, burak dah. Saya kalau ngeliat tulisan burak, kalau ngeliat cepean enggak. Guru-guru saya yang saya hormati, Ustadz Mimin Zakaria, ikhlas guru. Juga Ustadz saya, aduh burak, emang bener gak lihat mata saya nih. Dro, kacamata gue dro, nggak enak sama. Pokoknya semua ada yang saya hormatin, yang bandar-bandar kambing, bandar-bandar sapi. Nah, untung yang datang yang punya sapi sama yang punya kambing doang. Coba kalau kambing sama sapinya digiring ke sini, lah ngetopan sapi sama saya. Ya, gini. Ntar saya sebutin satu-satu belakangan. Wabil khusus Sohibul hajat, abang saya Bapak Kusworo, Bang Kus, peci tinggi amat itu. Jadi kayak punya rumah makan Padang ketinggian. Juga Ibu Sugi, maafin nih, alhamdulillah Ibu Sugi kemarin kirimannya udah saya terima itu, uli sama ketan hitam. Alhamdulillah ulinya saya makan, saya goreng. Ketan hitamnya rada saya kurangin makannya, gampang banget sama mules kalau ketan hitam. Emang perut tua kali ya, udah banyakan nolaknya. Dan juga mempelai Bang Sarda sama Mbak Sarda sama Mas Putra, ya, mudah-mudahan kita doain Allah berikan kemudahan dalam keluarganya, amin. Allah panjangkan jodohnya, amin. Allah banyakin rezekinya, amin.
dan Allah berikan anak-anak yang soleh dan solehah, amin. Dan kita semua yang hadir di sini memberikan doa restu, Allah berikan kita pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki, dan ngurangin dosa-dosa kita. Wabil khusus yang mau berangkat umroh, yang mau berangkat haji, mudah-mudahan yang belum berangkat Allah kasih banyak rezeki bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji. Dan juga yang udah berangkat, yang udah daftar haji, mudah-mudahan Allah percepat berangkat hajinya sehingga jadi haji yang mabrur mabruroh, jadi tamu-tamu Allah. Kita hadir di sini mudah-mudahan ada pahala silaturahmi, banyak rezeki kita, amin. Jadi pulang dari sini yang lagi bingung tiba-tiba Allah kasih banyak duitnya. Dari mana? Dari mana aja urusan Allah, sebab yang maha kaya Allah. Bentar. Ini bukan ceramah, ini ngobrol aja, jangan serius-serius atau kecewa lagi. Juga Al-Mukarram Ustadz Diman Ha'a, mohon ikhlas guru. Juga Al-Mukarram Ustadz Mulyadi, mohon ikhlas guru. Juga Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Hamid SPD, mohon ikhlas guru. Dan akhinal kiram, abang saya, guru saya juga nih, kiai besar, saya muridnya Bapak Jamhuri, beliau guru saya. Kalau gurunya begitu bagaimana muridnya? Juga Al-Mukarram Ustadz M. Hanafi dan seluruh sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, tamu undangan, mohon ikhlas. Wabil khusus penceramah kita tadi Al-Mukarram Ustadz Abdul Hamid, mohon ikhlas guru. Saya nerusin aja ini ya, jadi kalau kira-kira nggak pas ya dipas-pasin aja lah ya, namanya ceramah gitu, penting mah urusannya kan. Seluruh tamu undangan maafin. Jadi begini, kita ngomong santai aja. Apa sih yang disebut nikah? Nikah itu adalah enak. Jadi siapa orang yang mau nikah berarti dia udah tahu yang enak-enak. Bahkan sebaliknya, orang yang nggak mau nikah berarti dia nggak tahu yang enak-enak. Bener. Kita duduk di pelaminan enak, akad nikah ijab qabul enak, masuk kamar enak, matiin lampu enak, pagi-pagi sekalipun berasa sakit, sakitnya enak. Berarti nikah itu adalah, udah segitu aja dulu. Susah-susah amat ceramah. Bener nggak? Kenapa kita nikah? Bukan kita doang, dari zaman kakek nenek kita ngajarinnya emang harus nikah. Kalau udah waktunya nikah, nikah. Jangan ditahan-tahan. Sebab yang perlu disegerakan dalam hidup ini, yang pertama, kalau punya utang segera bayar, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, kalau udah pengen nikah, udah ngebet banget, nikah, jangan ditahan-tahan. Sian, kalau anak muda menghabisin sabun. Ya. Nah, yang ketiganya, kalau udah meninggal buru-buru dikubur. Itu tiga yang harus dipercepat, itu jangan ditunda-tunda. Nah, malam hari ini kita lagi mempercepat adik kita Sarda sama Mas Putra, cepet-cepet, jangan ditahan-tahan. Maaf, kalau kita tahan terus, pengen kencing kita tahan, melembung nggak? Melembung abang. Nah, ya. Jadi nikah itu adalah enak. Siapa orang yang paham dan ngerti, maka harus segera nikah. Benar. Ini dipas-pasin aja nih. Ya maksara sabab man istata'a ilaikumul ba'a falyatazawwaj. Anak muda kalau udah nggak kuat, nikah. Ya. Kira-kira begitu. Bagaimana sah dan syaratnya nikah? Yang pertama, boleh nikah kalau sama-sama orang. Sekalipun dia tukang sapi, nggak mungkin nikah sama sapi. Sekalipun dia banyak punya kambing, nggak mungkin dia nikah sama kambing. Karena yang boleh nikah adalah sama-sama orang. Maksudnya apa, Haji Akri?
Kok syarat sahnya nikah sama-sama orang? Benar, artinya istri harus mengorangkan suaminya, suami harus mengorangkan istrinya. Anggap orang. Sebab kadang-kadang kalau sudah terjadi, kadang-kadang kalau sudah nikah, suami nggak ngorangin istri, istri bisa nggak ngorangin suami, bahaya. Yang keluar kebun binatang semua. Berapa banyak orang kalau udah kesal, anjing, anjing. Benar, sampai artis tuh berantem gara-gara ya main anjing-anjingan. Benar. Yang keluar bukan bahasa orang, yang keluar bahasa bina. Makanya yang sah nikah pertama sama-sama orang, orangkan istri, istri juga harus mengorangkan suaminya. Berapa banyak timbul kata-kata yang nggak bagus. Nggak sedikit bu tetangga saya sama sama suaminya, istrinya ngomong monyet. Enggak sedikit sudah kenal monyet, monyet. Tapi emang dasar laki-laki, ibu beda kata pinter banget juga ada begonya. Ini laki-laki nih, pinter banget nih ada begonya. Berantem sama bininya sore dia katain monyet emang lo. Pas banget gue monyetin tuh speaker. Ada istri yang saking keselnya begitu, suami juga begitu, pada kesel, monyet lu, merah bendingan lu, lagi marah nih. Ya. Ini laki-laki dia kata gagah bener, pakai jas, pakai dasi, lempengan ini ada begonya. Berantem ngomong monyet-monyet, entar malam dia pengen itu monyet dipakai juga, bego enggak itu? Ya. Kalau kita hitung-hitung rumah tangga lucu ibu, berantem mah berantem. Bunting mah bunting aja. Ya, coba dah. Benar. Berantem nggak berhenti berantem pagi sore siang malam tetap aja bertahun-tahun enggak bongkar-bongkar, enggak hancur-hancur rumah tangganya. Kuat, hebat, awet rajat kalau kata orang tua dulu. Berantem mah berantem, bunting mah bunting ya. Benar. Jadi ngepas-ngepas ini saya ngomong agak buru-buru ini. Belum sempat kena nasi kali. Ya. Yang pertama sama-sama orang, boleh nikah. Yang kedua sama-sama hidup. Ya. Yang kedua sama-sama hidup, boleh nikah. Kalau yang satu lagi selonjoran pakai kain putih, yang satu pakai jas, boleh nggak nikah? Enggak. Ayo bang, keluarin dulu bang. Keluarin dulu. Suka kalau makanan sama saya suka ngetopan makanan soalnya. Telat, keluarin dulu baru saya naik kita kira-kira. Ya, jadi akhirnya pandangannya dua pecah, ukuran ngeliatin saya jadi ngeliatin minuman. Enggak lama ini, nggak usah lama-lama, nggak sampai jam. Enggak, biasanya kan kalau ceramah nggak pernah lama kali. Emang di sini ada ustaz ceramah sampai 1 jam, 2 jam juga ada. Udah berapa ustaz yang mati di sini? Ada kali terus aja masih terus, udah 3 jam ustaz terus sampai berbusa sampai ceramah sampai step. Ya. Yang kedua boleh nikah kalau sama-sama hidup. Artinya apa? Hidupkan semangat suami, karena ada satu masa di mana kita nggak pas. Bini kesal sama suami gara-gara nggak punya duit. Benar. Makanya maaf nih, Masku, Mas Putra, sebetulnya sama kita nih jadi suami intinya dikit, istri mah nggak demen banget sama kita sebetulnya. Iya bener ya, kata biarin kita nggak ganteng nggak apa-apa. Coba tanya deh, biarin suami kita nggak ganteng nggak apa-apa asal punya. Tuh bener kan? Biarin punya suami hitam dekil nggak apa-apa asal setiap hari ngasih. Tuh kan? Ya kita di mana adanya coba? Bener, biarin suami di rumah mulu nggak apa-apa asal banyak. Tuh, biarin suami mau pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Tuh kan? Kita nggak ada artinya bang. Mau ngapain pakai nyisir-nyisir segala? Coba kita dandan malam keluar pakai nyisir, kira-kira bini demen nggak? Belum tentu. Mau kemana? Bini kan begitu, di rumah mulu kita dikatain, di rumah mulu. Pergi kayak kemana, kayak begitu kita pergi aja ngayap mulu. Jadi jarang banget kita bener abang. Makanya jujur, di dalam rumah rata-rata yang mati duluan itu suami. Coba cek, rata-rata kita lebih dulu tinggal mati bapak daripada tinggal mati emak. Beneran?
Rata-rata bang, yang meninggal dunia lebih dulu dalam rumah tangga itu suami. Ini kita nggak sadar, pelan-pelan lagi mau dibunuh. Terima kasih. Tuh. Susu kan? Emang laki-laki nggak boleh berhenti nyusu. Kalau perempuan setahun 2 tahun disapi, udah nggak nyusu lagi. Kalau laki-laki, ya ini sampai jeding dibilang ngeng. Kata bapak saya begitu, laki-laki nggak boleh berhenti nyusu. 17 tahun, 20 tahun, 50 tahun, sampai 70 tahun nyusu terus bang. Karena susu hanya cocok buat laki-laki. Iya, sampai jeding banget. Enggak, ini gara-gara dikasih susu nih. Jadi susu mah nggak langsung diminum, nggak apa-apa, dipegang doang juga boleh. Ya, sampai di mana tadi itu? Hah? Teriak. Maafin bang, ini bukan ceramah bang. Kita mah nyari senang. Gara-gara covid kita apa nggak keseksa bang. Ngomong pakai masker, nggak boleh ngomong banyak-banyak. Nah, maskernya ngomong bergerak bang. Iya, apa nggak kesel kita gara-gara covid? Biasanya kita kalau mau makan cuci tangan. Gara-gara covid kita udah 5 kali cuci tangan, belum makan. Tolol ya. Ya, bener. Biasanya kita habis main mandi basah. Ini udah 7 kali mandi basah sehari, enggak main-main. Bini di mana, laki di mana? Makanya baju merah tuh covid, jangan balik lagi dah. Ya, Pak. Ini kita baru bisa nyari senang abang, nyari girang. Apalagi umur di atas 50, udah jangan nyari susah. Susah udah turunan. Dari urat juga kelihatan, jangan maksa pengen kaya, capek. Ya, nyari senang, po, nyari senang, teteh nyari senang, mbak nyari senang. Umur di atas 45 tuh 50 nyari senang, udah sensitif itu. Udah kesel, nahan sama suami kesel, sama urusan kesel, sama anak kesel, di rumah kesel. Itu biasanya kejedot tiang mati itu. Iya, nggak pakai berat-berat banget gitu. Nah, makanya kalau orang masih bisa ketawa begini, sehat, panjang umur, amin. Gitu dong. Orang yang udah di rumah nahan kesel, pengajian kesel, sampai kumpul begini kesel, itu biasanya gampang banget sama pedot ini nyali, sama putus cepet, batuknya kelihatan gitu, enggak. Kalau nahan ini nahan, batuknya malam, itu batuk kebanyakan nahan itu. Makanya kalau suami empo tuh udah mulai bengong gitu, ajak bercanda. Itu nggak sampai 3 minggu, nggak sampai 3 minggu deh itu. Itu biasanya batuknya suka lain. Masih sehat tuh. Nah, kalau batuknya di atas jam 12, jam 3 nggak berhenti. Udahlah. Nggak lama itu. Cepet banget di musola dan pengumuman innalillahi, habis dah. Kiranya enggak bang? Nggak sadar kita diseksa sama keinginan. Tanya tadi, bini nggak butuh kita, percaya nggak bang? Bini nggak butuh kita. Tanya tadi tuh, nggak butuh kita, bini yang dibutuhin bini. Tuh emang sih saya ngarang. Maaf bang, rata-rata bang. Kita mati duluan, makanya maaf ini bukan lagi nakut-nakutin, nyari senang. Demen main ayam, mainin tuh ayam. Ya, punya kambing, ajakin ngobrol tuh kambing. Kalau ngajakin ngobrol bini mah nggak bisa, be. Bener. Untung kita punya bini pada rajin ngaji, harian, mingguan, bulanan, aman dia pada ngaji abang. Biarin dia masuk surga duluan, biarin. Kalau dia masuk surga belakangan, berisik. Tinggal kondangan aja kesel, apalagi sudah. Makanya bini mah masya Allah, wah luar biasa. Ahli surga, pokoknya perempuan mau masuk surga duluan dah. Ngaji duluan dia, harian, mingguan, bulanan, belum arisan ya. Waduh. Abang kalau paham bini kita rajin ngaji, bini abang jadi cakep, wangi. Bajunya banyak. Setiap ketemu ustazah, ambil aja dulu. Ukuran gang hutang jadi punya hutang.
Ambil po, ambil. Kalau ditawarin sama ustazah seragam, ambil. Jangan so ngomong, nanti saya mah dibeliin suami aja. Lama. Lama. Ya. Aku sehidup semati sama suami, kalau nggak ada izin dia aku nggak berani. Alah kentut. Ya, ngarep-ngarep suami lama. Gua mah sayang banget sama suami gua. Alah kentut. Ya bu. Kalau lagi sakit aja puyang minta beliin obat aja nggak dibeliin. Pakai nungguin kelamaan. Besok kalau di pengajian setiap minggu ditawarin seragam, ambil. Kenapa ibu banyak utang? Karena suami bagi duitnya kurang. Begitu dong. Ya, benar. Tepuk tangan, terus tepuk tangan. Emang begitu. Jadi jangan salahin bini, abang. Kenapa dia seragam ngutang? Kenapa dia urusan ngutang? Bukan salah bini, salah kita. Karena ngasih duitnya kurang. Itu kan dengar sendiri itu. Emang saya ngarang apa? Ya. Kita bangun tidur nggak dibikinin kopi, nggak dibikinin kue. Kenapa? Bukan salah bini, salah kita. Coba bangun tidur, melek mata bini, kasih 10 juta, komplit nggak sarapan? Tuh, ada kuenya nggak? Tuh, makan siang kira-kira malas masak, dikasih lagi 10 juta, komplit nggak makan siang? Tuh, sampai malam tidur miring mulu nih. Ya, sampai bini udah laki udah 3 kali nyolek masih miring aja. Dikasih 10 juta masih miring nggak? Bekangkang dong. Bohong justru bener, Bo. Enaknya bini kita karena suami bikin enak. Makanya abang, maaf ini. Kata Nabi begitu, pengen mulia di hadapan istri, ngalah. Karena kita sebagai suami siap salah dan selalu ngalah, mulia kita di hadapan bini kita. Yang bikin ribut kan karena abang gak mau ngalah. Bener, Bu? Tuh. Iya, kita ngalah terus, abang. Ngalah terus, makin cakep kita. Ini yang mantap pagi sore kita ribut karena kita nggak mau ngalah dan nggak pernah ngerasa salah. Bahaya. Ya. Bini masak asin, bilang mantep. Begitu, kita makan dikit, mantep. Sampai dia ngomong, aku mau bagiin tetangga nih. Nggak usah. Kita aja udah getir. Ntar dimakan sama orang, mati lagi. Habisin abang, biar asin juga habisin. Bini girang, kita darah tinggi. Ya, ini buka-bukaan aja. Rumah tangga mah nggak lama-lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun masih enak tuh. Lo kesonoin sampai kemarin nih sekarang nih. Ya, bini di mana, laki di mana? Ya, makanya mawaddah warahmah. Apa itu mawaddah warahmah? Mawaddah cinta, rahmah sayang. Perkawinan setahun 2 tahun tuh masih mawaddah, rasa cinta. Panggil yang beb masih pantas. Ayang masih pantas. Masih baru, coba aki-aki ini ompong. yang beb ya. Kita ngelihat gigi aja udah gedeg. Nah, kalau udah tua namanya rahmah sayang. Abang mau main cinta-cintaan dulu, coba mau main cinta-cintaan mulu sama bini, makan kagak. Duit kagak megang. Utang belum kebayar. Sayang, aku cinta kamu, kentut. Gak bakal dijawab, aku juga, gak mungkin. Mawaddah tuh masih mudah-mudahan kita enak karena cinta itu. Tapi kalau udah rahmah sayang, ukuran kita nih bang, sayang, kita ngeliat bini bertahun-tahun ngikutin kita dari zaman kita susah. Ya, sampai sekarang nggak jelas susah apa senang. Masih ngikut aja dia, tuh cakep tuh. Kan banyak perempuan sekarang yang kagak kuat, setahun 2 tahun kira-kira diajak susah nggak mau. Ya. Nah makanya sama-sama hidup, semangat kasih. Karena ada 3 abang, kalau masih pengantin muda itu namanya pandangan hidup, dipandang-pandang doang hidup. Masih muda. Nah udah rada tuaan dikit harus punya pegangan hidup.
dipegang-pegang baru hidup. Nah kalau udah tua nih, udah tua ya namanya sisa hidup. Benar, dipandang kagak hidup, dipegang-pegang juga enggak hidup. Mesti ngemaklum karena emang udah sisa. Biar paham, jangan emang udah sisa hidup masih dipaksa aja. Ya dia ngampleh tuh lato-lato. Aduh. Lato-lato kan yang bagus bunyinya tek 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 tek. Kalau udah cuman keplek keplek ya ambilin kanebo biar dia kenceng. Selipin kanebo basah. Ini namanya ceramah nyari senang bukan nyari benar. Saya juga nggak tahu benernya di mana. Ya benar ya Bu, girang sehat panjang umur berapa puluh tahun kita keseksa sama urusan. Benar, pengen bahagiain suami sampai sekarang suami nggak ngerasa dibahagiain. Pengen banget suami nyayangin bini sampai sekarang bini nggak ngerti-ngerti disayang. Salah mulu salah. Ada telepon bunyi ditanya angkat tuh, begitu diangkat nanya lagi siapa sih tuh. Padahal mah angkat aja nggak apa-apa ditanya-tanya. Ya lah, yang begitu kita polanya pencapek itu. Mudah-mudahan nih pengantin-pengantin baru kuat nih. Ya, masuk Mas Putra kuat nih. Ya, juga siapa? Mbak Sarga juga kuat nih. Ini contoh pengantin-pengantin tua nih. yang kalau udah kesel romannya sampai melotot sebulan sama laki nggak nanya. Ada tuh di tempat saya seminggu nggak nanya-nanya sama lakinya. Suaminya lewat buang muka. Saja buang mukanya, copot hidungnya, capek amat. Sampai ngidam ngeliat muka lakinya. Bedeg banget ngeliat muka suami. Tetap diginiin sama cepean enggak uwe. Ya ada bini yang lihat suami sampai uwe lagi ngidam. Abang jangan pakai marah. Duit saya ikat, taruh aja di meja begitu. Uwe-uwenya berhenti. Sampai dia tahan sih, sampai ludah dia telan. Kita sama-sama hidup, harus memberikan semangat hidup. Aduh. Sampai jam berapa? Bagus, sampai jam berapa ini? Hah? Jam 11. Ya, jam 11 saja katanya. Pengantin udah kan? Pengantin udah nikah kan? Udah? Iya ganggu lah. Emang abis nikah ngapain lagi emang? Yang kita udah kapan emang? Ya pakai au lagi. Mbok yang pertama kali ya kan ditiupin dulu. Makanya dia sayang masih mahal. Emang boleh jual sapi. Ya, jadi boleh nikah. Yang kedua sama-sama hidup. Boleh tuh nikah. Artinya tetap memberikan semangat hidup buat istri. Istri harus memberikan semangat hidup buat suami. Karena ada terjadi satu ketika biasanya banyak duit, akhirnya nggak ada duit. Bingung, modal hilang, ini habis. Apa istri bilang? Sabar Pak, terus maju. Apa yang bisa mama bantu? Mama jual. Semua yang kuning-kuning jual. Yang di WC siram. Di WC kuning dijual, siapa yang mau beli? Siram, buang. Jangan yang kuning di WC dipiara, jangan. Itu namanya istri memberikan semangat hidup buat suami. Suami begitu keluar, iya sayang, bismillah. Hari ini papa mau jalan usaha. Doain papa. Ya kan gitu. Lagunya aku tidak minta oleh-oleh. Ya, girang tuh, bikin girang. Jangan udah suami lagi susah, udah di PHK, duit kagak megang, kerja kagak, ngerokok kagak, ngopi kagak, bini melotot aja. Jangan po, sampai akhirnya batuk-batuk di ronsen, suaminya dibawa nih. Begitu di ronsen kagak ada penyakitnya, dibuka gambar bininya lagi melotot.
Sampai ke ulu hati ternyata ya. Yang ketiga sama-sama apa? Sama-sama senang. Ya sama-sama cinta. Boleh nikah. Kalau kagak cinta bahaya. Tapi ini nggak jadi jaminan. Berapa banyak orang-orang tua kita dulu zaman Siti Nurbaya nggak cinta. Nikah di bawah pohon pisang. Sah. Nggak pakai nyari gedung. Emang syaratnya sah nikah harus gedung? Enggak, ada wali, ada saksi. Bener. Aki-aki kita zaman dulu di gubuk reot nikah. Tetep netes. Iya cuman kalingan triplek dong beranak juga. Bener. Artinya nggak jadi jaminan. Empok boleh mau belajar, umpamanya maaf nih. Mas Putra mau belajar bagaimana jadi ibu rumah jadi punya rumah tangga yang bagus, niru gaya artis. Nggak jadi jaminan. Lihat artis habis nikah gampang. Wah gaya nikah di Mekah. Ya selesai nikah mah. Cerai aja lagi, benar. Nggak jadi jaminan. Bapak kita tuh yang nggak suka sama suka, tapi memang karena udah sah nikah. Udah ada ikatan ijab qabul sahnya nikah, awet. Ya sampai kita nih kan tanpa sadar ini kita dari anak-anak orang tua kita. Emang orang-orang tua kita kayain. Nikahnya pakai gedung-gedung berlapak, pakai hotel. Enggak kan? Enggak po, dari mukanya saya tahu. Iya, yang ada yang mas kawinnya masih ngutang juga bisa. Ada yang seperangkat alat sholat, ya ada. Orang tua dulu masuk di bentak kencang juga kaget ya. Bener. Ya kita ini termasuk orang-orang yang belajar dari orang-orang tua, nggak belajar dari artis. Apalagi pengen punya keturunan, ya. Buat Mas Putra pengen punya keturunan, nggak usah konsultasi sama dokter ini, nggak usah. Lihat gaya orang tua kita. Apa kata orang tua? Rajin-rajin pakai kain sarung. Orang kalau rajin pakai kain sarung, insya Allah anaknya banyak. Orang tua kita rata-rata pakai kain sarung, abang. Mau ke masjid, mau ke rumah, mau ke kebun. Ternyata kain sarung banyak fungsinya. Mandi nggak ada anduk, kain sarung pakai anduk bisa. Ya, tiduran, rebahan di kebun pakai kain sarung bisa nggak? Bisa. Tuh. Mau sholat udahan, mau tahlilan udahan. Sampai kita nyari emak di dapur kagak, di rumah kagak, lagi ada di dalam kain sarung, biarin aja. Emang kain sarung bapak kita, biarin aja. Bener. Jadi nggak usah konsultasi keren-keren kayak orang-orang, enggak. Tuh, kira-kira begitu. Beneran ini? Terus? Masih kuat? Belum ngantuk? Ngantuk dong. Kalau nggak ngantuk nggak kelar-kelar. Ya, ini biar bercanda aja. Sama-sama dewasa, yang keempat sama-sama dewasa. Kalau masih anak-anak nggak boleh nikah. Nggak boleh, belum ngerti. Nggak boleh. Atau udah nikah, udah balik nih umpamanya ya. Belajar tetap dewasa, jangan apa-apa rumah tangga asal kesel lari ke rumah emak, suami nyusulin. Ya, asal kesel berantem, suami pergi, istri nyusulin. Mending kalau nyusulinnya lagi di mall, nyusulin lagi di pos, lagi duduk begini. Ya, kalau jalan lepas aja sampai jeblak gitu. Iya, po, hampir semua. Kalau Empo bilang nih, wah Yakri berarti penceramah nih, rumah tangganya bener, kentut, po, ada aja. Makanya saya nggak ngerti kalau ada ribut rumah tangga apa KDRT, lapor polisi. Emang polisi nggak pernah punya masalah sama bininya? Bener. Ada seorang murid lapor sama kiainya, jamaah nih kiai ngomong sama kiai, istri saya ini tolongin saya ngapa minta air. Ngapa emang istri saya udah 3 hari kabur kiai? Enggak di rumah bagaimana kiai? Emang saya kedinginan. Emang di mana tidurnya di freezer kiai? Bego tempat ikan jerebahan. Curhat dia sama gurunya, kiai istri saya udah 3 hari kabur. Minta air kiai. Minta doanya kiai, kali-kali ini bini saya cepat pulang. Apa kata kiai? Berapa hari istrinya kabur dari rumah? 3 hari kiai. Oh, istri saya udah seminggu kabur. Artinya urusan rumah tangga polisi nggak kiai tetap punya persoalan, bener abang? Cuman kita kuat bertahan. Ini buat yang muda-muda harus kuat. Jangan belajar sama artis, pengennya senang, lagi susah nggak nerima. Berangkat dari susah besok senang, girang kita. Kalau kata bapak saya, pikirin susah, nanti Allah kasih senang, girang. Jangan mikirin senang, jatuh susah, nyesek ulu hati. Bener, paru-paru pada bolong. Banyakan nahan, ya. Tuh. Makanya gini, po, ini kita termasuk sehat panjang umur karena mau bertahan. Bener. Kira-kira begitu.
Nah, yang terakhir. Ngapa sih emang? Iya, saya sama Bang Kus kan udah CS, sampai saya sama beliau 2, sampai saya sakit, saya beli sampai di parung sakit, gering, iya, kasar kata udah doyong mau kita batuk kayak depan dijatuh panti, kita batuk di depan sapi saya, saking kurusnya, gitu, goyang tuh sapi saya, jatuh aja plak ya mati, tolongin sama Bang Kus, 2 sapi saya gemuk, alhamdulillah, ya bagus ya, tuh. Sapi saya aja diurusin sama dia gemuk sampai lagi saya. Jangan ditaruh di kandang gua. Jadi saya ikutin mau sampai jam berapa juga saya ikutin, tenang aja. Ya, pokoknya dari Pakus nih sampai Pakus putih lah. Tukang sapi gua belum lihat ada yang bule belum. Tapi berkah duitnya banyak, mudah-mudahan usahanya lancar terus, amin. Juga teman-teman mitra-mitranya yang punya sapi, yang punya kambing, malam hari ini kumpul, bisa mudah-mudahan berkah semuanya, amin. Itu abang, kita mesti begini sekarang, nyari senang. Dulu ingat banget orang tua suka ngomong, kalau teman hajatan, yang punya air bawain air, yang punya kayu bawain kayu, yang beras bawain beras, itu namanya teman. Yang nggak punya apa-apa gimana pak? Datang tungguin meja girang. Ini kan cakep semuanya pada kumpul begini. Sama aja kita keutangan besok, emang si girang banget apa kita didatangin orang? Gue udah ukur dah. Ya, yang terakhirnya itu boleh nikah kalau laki dan perempuan. Laki sama laki nggak boleh. Perempuan sama perempuan nggak boleh. Kau nggak tahu di luar negeri. Jadi kalau laki sama laki dianggapnya sakit, sekong. Ya, dia nggak tahu gitu. Sekong kalau laki disebutnya lekong. Laki sakit, lekong sekong. Kalau bahasa artis kan gitu. Ya. Kalau perempuan pewong, ya perempuan sakit pewong sekong. Makanya anak-anak kita jagain bu. Kalau udah demen sama laki, awas itu, lekong sekong. Hati bu, zaman sekarang mengeri banget. Ngeri sekarang. Lihat aja buka YouTube, apa juga ada urusannya. YouTube itu kalau mau ngeliat apa juga ada. Demen banget sama kambing. Saya lagi nyari kambing pitik, kambing kerdil. Buka pygmy good itu kambing kecil. Ada lucu-lucu segini kambing kerdil, kate. Apa yang gak ada di YouTube coba? Ya, mau ngaji YouTube, bener. Yang selawat, ya kan gitu. Coba deh kita, banyak kok. Anak-anak kita yang selawat, HP-nya ngaji, HP-nya azan, HP-nya sembahyang, HP yang ceramah, HP bener. Ya, besok yang masuk surga. Dulu orang tua kita bangun tidur pegang tasbih, bener. Kita sekarang bangun tidur pegang HP. Tengah malam nyari, bangun tidur pagi-pagi sambil belanja yang kita bawa HP. Ngobrol, HP. Ngaji, HP. Khawatir besok kalau anak megang HP, bapak pegang HP, kumpul di surga, HP. Bukan orangnya. Ini kita udah ketipu bu. Makanya orang tua kita, makanya saya bilang tadi, belajar rumah tangga, jangan cara kita, cara orang tua kita dulu. Susah senang nggak ukuran. Apa dia punya tempat curhat? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kata Allah, kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apa sama orang yang ngerti dengan orang yang kagak ngerti? Lihat orang tua kita dulu. Susah rumah tangga tapi awet. Bener. Anaknya banyak lagi. Jarang anaknya 1, 2 jarang. Emak saya anaknya 13. Kagak pakai konsultasi. Ngomong dua nggak mau, bapak punya anak aja lagi. Tuh orang tua kita tuh zaman dulu tuh. Kalau kita kan takut bang punya anak sekarang. Paling punya anak 2. Ya. Coba orang tua kita dulu anaknya 12, mati 1, emak nggak nangis, bapak nggak sedih. Apa kata emak? Masih banyak sisanya. Ya. Coba orang sekarang punya anak 2, mati 1, tinggal 1, mati lagi 1. Habis bikin lagi, udah kering. Lah keran udah kagak ada airnya. Coba orang tua kita dulu, masya Allah luar biasa, cakep bener. Makanya kalau mau belajar bikin keturunan jangan kayak kita sekarang, takut-takutan. Lagi hamil udah ngitung nanti kalau dia lahir biayanya berapa. Emak kita nggak repotin, berani lagi. Kalau orang sekarang lahir sesar,
Makanya bahasa kedokteran tuh, sesuatu yang keluar bukan pada tempatnya itu disebut nyasar. Diperbaiki oleh bahasa kedokteran, sesar itu artinya dikeset nyasar. Tapi orang tua kita dulu rata-rata dia keluarin anak dari tempatnya. Saya ngeliat emak saya, maaf ya, anaknya 13, akhir hayat saya ngeliat, Masya Allah, sedih kita. Ini kulit perut sampai pada jauh banget rasanya. Kulit perut gitu, emang kalau ngelahirin udah tua gitu ya, sampai tipis banget tuh, udah ngondoy, apa ngondoy? Apa? Kendor. Ya kendor ya. Ya perasaan nenek-nenek kita gitu kalau dia kulitnya nyangkut di jendela, itu sampai panjang. Sampai ceter balik. Iya. itu kalau kita hitung-hitung sekarang nih kan kita udah bukan anak-anak ini abang. Ya udah, ya ukuran udah setengah dah, makanya saya bilang kalau saya ceramah nyari senang abang. Nggak nakut-nakutin saya mah, nyari senang aja, nyari senang sama kok. Siapa yang benar? Bukan sekarang, besok mati masuk surga itu yang disebut benar di hadapan Allah. Sukses itu kalau masuk surga, itulah kira-kira. Ya bu, makanya kita ngaji aja, tawarin seragam, ambil aja. Ngapa sih pakai pusing? Saya takut sama suami saya. Alah, nggak usah. Ibu yang ngutang, suami yang bayar. Begitu dong. Ya, Allah Jakri nawar-nawarin ngutang. Nggak usah ditawarin. Di Indonesia rata-rata ibu di negeri kita. Apa yang nggak bisa diutang? Ayo. Lihat ada motor di showroom bisa diutang nggak? Mobil ada bisa diutang nggak? Rumah-rumah mewah itu di jalan sekitar kita bisa diutang nggak? Bisa. Sampai kita masuk ke dapur bisa diutang nggak? Nggak usah jauh-jauh. Pulang dari sini, buka. Masuk ke depan rumah ada motor. Udah lunas apa belum? Terus masuk ke dalam rumah, lihat TV, lihat kulkas. Udah lunas apa belum? Terus ke dapur ada kompor, ada rice cooker. Udah lunas apa belum? Nggak usah ngomong, dorong jendela pagi-pagi bunyinya kredit. Jendela aja paham kalau di dalam rumah ada kreditan. Terus nggak apa-apa. Utang aja terus. Nggak percayaan, bahkan maaf abang, bayi yang baru lahir di negeri kita siap-siap nanggung utang. Ya, bahkan negara kita juga dianggap banyak. Saya nggak tahu berapa banyak utangnya. Bener, kita sudah terlatih semua. Kita ngaji, pengen ngaji, ditawarin seragam, ukuran nggak mau ngutang. Begitu kita dipaksa, ambil aja, kok gampang sama saya mah, nggak pakai panjer-panjer, ini mah ambil aja. Akhirnya ukuran nggak ngutang jadi punya. Udah terus aja, emang apa udah kadong begitu. Tinggal pulang ngaji, pulang apa ngedoa, ya Allah mudah-mudahan banyak rezekinya. Sebab utang bukan buat dipikirin, dibayar. Bener abang? Itu nggak bisa kita dari situ udah nggak bisa. Nggak di kampung, nggak di kota, rata-rata seluruh penduduk negeri ini punya, termasuk yang ceramah juga punya sapahnya, mau bener. Ya bener. Modelnya begitu dah. Makanya maaf ibu, setiap sholat kita selalu janji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Selesai udah. Makanya orang tua dulu kita, kenapa nggak mau punya utang? Dia ngeri karena dipersulit tadi di kuburan. Biarin gue makan sama garam nggak apa-apa. Gemuk. Iya bener gemuk, cuman gembil. Ya, makan sama ikan asin, gemuk, gendut. Makanya kita wajar, ikan asin, masih ikan asin, wajar sekarang kena darah tinggi, wajar. Dari masih kecil dikasih ikan asin tuh. Kadang-kadang pala sepat main krepus aja, kayak gitu. Dulu kita makan peda, sampai kita kenyotin, berasa bener ya. Nasi 2 kepel itu pala peda nggak habis, cuman bibir getir. Makanya untuk jadi kaya mah bukan berarti harus banyak punya duit. Ternyata emak bapak kita hidupnya segitu, bahagia kita nih. Bisa jadi kita sehat panjang umur sampai sekarang, punya kerjaan, punya usaha. Bukan doa kita, doanya emak bapak kita. Jadi kalau kita belajar rumah tangga, jangan gaya artis, jangan. Segini udah lebih dari cukup ini, Masya Allah, luar biasa nih Pangkus nih. Bela-belain buat anak. Segini cakep udah. Walaupun yang ceramah nggak cakep-cakep amat, nggak ada masalah. Ya, kira-kira begitu. Jadi dipas-pasin aja, jangan takut-takut. Abang, bini sayangin aja bini abang. Itu pesannya begitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, sayangin aja bang, alam aja. Kalau kata orang tua dulu, alam aja bini.
Dia mau ngapain alam aja, itu cakep. Dia kurus, masya Allah, bagus banget. Padahal udah tulang doang sama mata belum. Kebanyakan nahan perasaan ya. Kesel, miring, kesel miring. Alam aja. Itu kata orang tua gitu. Makanya besok buat Mas, punya bini Mas Putra, alam aja. Jangan dikata apa-apa. Kalau bini Mas, kalau udah sakitnya di sini, nyesek di sini nih. Nggak boleh banget perasaannya kena. Sakitnya di sini, suntiknya di sini. Ya. Itu bang, kira-kira biar enak, panjang umur, kita sehat, jangan digalakin bini. Semakin kita galakin, semakin kena sasaran kita. Ya, bener abang. Maaf ini. Kita bukan lagi saya ngajarin, bukan dirasa-rasa aja dah. Rumah tangga kita berapa tahun? Ya, apa bikin senang bini? Enggak, udah ketahuan kita nggak ada usaha, tetap bini minta duit. Udah ketahuan kita lagi nggak dagang, tetap aja bini minta. Pagi, sore, siang, malam kita lagi nggak megang duit, tetap aja bini minta. Itu bang yang bikin kita pada cepat mati itu. Senangin aja bini, senangin biar girang. Apa abang pikir saya penceramah nih bini saya bahagia banget? Belum tentu abang. Jadi kalau ceramah pulang nggak bawa parcel, udah gelisah dia katanya ceramah, masa pulang nggak bawa apa-apa? Gitu. Iya, bisa. Enggak usah pakai teriak biar paham jadi orang. Jangan sampai pulang jadi fitnah, maksudnya begitu. Enggak, ini memang cerita. Ngaji ceramah pulang jam 3 pagi. Bini nanya, katanya ceramah. Iya, udah pulang pagi. Iya bener. Kok nggak bawa apa-apa? Tuh, coba kalau kita nenteng parcel, dia beda lagi tuh. Iya, ini mah lagi cerita ini mah. Pak Kus, maaf ya Pak Kus ya. Lagi cerita Pak Kus. Bukan lagi minta, biar ngerti jadi orang. Emang begitu, abang pinteran dia. Coba kita kasih duit bini 1 juta, belum dihitung udah ngomong kurang nih, belum dihitung udah tahu dia. Kasih duit 1 juta pagi-pagi, dia nggak hitung. Nih 1 juta mah kurang nih, kan kita ngomong hitung dulu setan. Gua capek banget ini gua. Emang pinteran bini, kita mesti ngalah abang. Coba kalau kita tanya, hitung dulu, yang dia hitung bukan duitnya. Bayar listrik, bayar ini, bayar itu. Maksud kita kan ngitung duit 100, 200. Pinteran dia, duitnya nggak hitung, dia tunjuk doang. Ini buat bayar karpet, ini buat bayar kursi. Udah nggak ada menangnya abang. Nah, kalau orang kurang kuat, mati kita. Lagi udah mulai bengong, ya mati dah. Mati, mau melengong, senderan di tiang, udah mulai ngomong sama tiang tuh. Gak lama udah umur bang. Duluan kita matinya sama bini, coba apa? Ya, kita mati udah bikinin rumah, apa dia ngurusin kita? Enggak, belum tentu dia awet, besok dia kawin lagi sama orang lain. Iya kan, emang dulu bapaknya berteman tukang sapi, begitu waktu suaminya dagang sapi mati, dia kawin lagi sama teman bapaknya. Ya bisa aja, masih dia mau kawin sapinya. Iya, bukan lagi ini. Yang penting kita nyari senang, makanya saya bilang rumah tangga yang enak bikin girang. Lucu rumah tangga itu sebetulnya. Lucu, lucu rumah tangga itu. Kita katain suami kita hitam banget sih lu, tapi mau aja. Berkali-kali ngomong, gue dibeliin apa bang rumah tangga sama lu, udah berapa tahun ya, tapi tetap aja masih mau aja. Dikata bego, ya emang bego. Ya maaf, ini saya bukan lagi ngatain empok mbak saya bego, enggak. Coba pegang dada coba. Bertahun-tahun dibohongin, benar. Ya, nanti rumah mau direnovasi, udah 5 tahun enggak direnovasi itu. Benar. Nanti ke toko emas, sampai sekarang. Benar, ke toko emas tapi lewat doang. Mau aja. Lucu sebetulnya hidup kita, dijanjiin, berantem diberantemin. Ya tetap aja berantem. Hamil aja. Lucu nggak bang? Cuman kita yang lucu kita anggap serius. Coba nih besok nih, maaf nih, abang nih ngomel-ngomel mulu, pulang salah ngomel. Abang jangan layanin pakai omongan. Buka aja baju, buka aja celana, telanjang aja coba dah. Kalau nggak ketawa gitu. Kan itu lucu itu. Lucu sebetulnya, cuma ngapa kita nggak pakai jadi serius? Biar bini melotot aja kita udah
serem lagi. Padahal biarin aja, dasaran matanya belum keluar. Kecuali begitu jam melotot, copot. Itu udah rayu-rayu, entar mama. Ya kita ke mall. Akhirnya kita ngajarin ke bini, masuk kesel ke mall. Coba orang tua kita dulu, ambil tasbih, bangun malam, 2 rakaat, ngaji bareng, hataman bareng. Itu cakep banget. Orang tua dulu, maaf Pong, jarang bangun malam nyari HP. Juga jangan juga soalim kita bang depan bini, habis subuh kedua, wah zikir terus, wallah. Bini udah nungguin, bukan lagi nungguin bacaan bang, duit mau belanja ini. Wahanallah. Baru udah mikirin anak-anak mau sekolah, belum makan, belum sarapan. Ini masih zikir aja, sampai jam 8 masih zikir aja. Sambung lagi sama duha, sampai jam 9 belum kelar juga. Itu bini lewat depan bab, suaminya lagi megang tasbih, pelan banget. Emang tasbih bisa direbus. Rebus tuh tasbih. Makanya ada jaminan kalau kita zikir, apa syaratnya? Jangan berantem sama bini, nggak bakal kelar tuh zikir. Hayu apa? Kita mau sholat berantem sama bini, itu dalam sholat ingetnya bini semua. Ayo, gue tahu bang. Ya. Eci doang kayak orang alim. Ya tetap aja urusan bini, mempengaruhi kita. Berapa banyak? Maaf ini biar tegar apa? Berapa banyak suami nggak kuat bunuh diri apa? Berapa banyak suami ada yang terjun karena nggak kuat ngadepin bininya? Berapa banyak ada istri yang saking keselnya dia potong itu burung lakinya? Ada itu, ya maaf buka YouTube coba ada macam-macam orang. Masya Allah, udah ngapa kalau udah gede liatin aja, jangan pakai dipotong. Ya kan jelek banget, telur kagak ada burungnya. Astagfirullahaladzim, biarin aja udah. Ya jangan pakai dipotong begitu. Alasannya begitu, mentah aja enak apalagi matang begitu. Aduh, gue ceramah makan gue nggak tahu, yang penting gue lapar makan aja. Kira-kira begitu tuh tuh. Ya, makanya nyari senang abang. Maaf supaya kita sehat panjang umur. Jangan terlalu tegang hidup, jangan. Senangin aja. Belajar dari orang tua kita. Kesel pegang tasbih. Bini juga begitu kok. Kalau udah kesel. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Susah senang sandarannya ke Allah. Cakep itu. La ilaha illallah. Mau masak nggak punya beras. La ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun. La ilaha illallah. Mau kondangan gak megang duit, la ilaha illallah. Mana suami belum pulang-pulang, la ilaha illallah. Itu kalau udah masak nggak punya beras, kondangan nggak punya duit, nyuci nggak punya sabun, suami nggak pulang-pulang, itu pinggiran baju sampai lepas tuh kancing. La ilaha illallah. Bapak lupa. Tapi cakep ujungnya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Gitu. Karena akhir hayat kita pasti begitu. Yang terakhir, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah masuk surga. Tapi kan bagaimana kebiasaannya? Tadi tuh nggak punya beras, la ilaha illallah. Garuk-garuk nggak gatal, ya. Kondangan nggak punya beras, la ilaha illallah. Dia ajak kondangan nggak ada duit pisan, la ilaha illallah. Baju udah pada membleh, la ilaha illallah. Mati dia, dakhalal jannah. Cakep. Coba susah, nggak punya beras, anjing. Laki nggak pulang-pulang, anjing. Ajak kondangan duit kagak, mau berangkat gimana, anjing. Semuanya serba anjing. Akhirnya begitu meninggal nyebutnya anjing. Tanya malaikat dari mana, malaikat itu habis nyabut si anjing. Ya kan nggak apa-apa sekarang gitu umumnya kita. Coba di jalanan anjing. Coba orang tua kita dulu nggak capek ya habis nyuci. La ilaha illallah, pinggang gua sakit ya. Lihat nenek kita. La ilaha illallah ya. Coba kita abang zaman sekarang emosinya tinggi, kesel ama hujan aja kesel, mau berangkat kerja anjing nih hujan mulu. Ya, itu namanya kafir kauliyah, itu gak boleh itu.
Nggak boleh itu abang. Kadang-kadang kita begitu, motor mau berangkat habis cuci hujan lagi, aduh anjing nggak bisa nyuci nih, anjing nggak bisa nyuci. Ya kan nggak sadar kita doang tuh. Itu yang nggak dipakai sama orang-orang tua kita dulu. Tapi kalau susah senang senderannya ke Allah. La ilaha illallah. Pegang tasbih la ilaha illallah. La ilaha illallah. Meninggal kita pas banget. La ilaha illallah. Surga udah. Muhammadur Rasulullah. Man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Enak ibu. Kita dagang daripada kosong nih. Bagaimana supaya terus jadi ibadah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang beriman ingat Allah di mana? Di mana aja dia ingat Allah. Duduk diri senderan rebahan ingat Allah. Mau berangkat ke kandang la ilaha illallah. Sapi nggak makan la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah. Ngeliat sapi kawin la ilaha illallah. Sapi nggak bangun-bangun la ilaha illallah. La ilaha illallahnya tulus, jangan sapinya gemuk, yang punya sapi malah kurus. Kalau mikirin sapi la ilaha, jadi ibadah tuh. Sebab kalau nggak melibatkan Allah dalam sekitar kehidupan kita bahaya katanya. Makanya ahli-ahli zikir 24 jam tuh kadang-kadang gagal lepas itu. Yang berarti cuma makan, minum, tidur, rebahan tuh. Maksudnya lagi makan, minum, tiduran, tidur maksudnya. Selesai itu. Orang-orang tua dulu enggak. Makanya coba mak kita kebiasaan kita la ilaha illallah. Ya Allah, la ilaha illallah ya Allah. Ya. Ya Pak, ngeliat suami lagi tidur mangap. La ilaha illallah, capek amat. Ngoroknya udah kayak gorila. Tuh bini yang ngerti mah diliatin nangis dia, ya Allah. Ya Allah, suami gue capek kali ya. Coba yang kagak paham orang sekarang. Suami lagi ngorok di posting, cepet. Kirim ke teman-temannya. Wah, lo gue semalam nggak bisa tidur emang ngapa? Itu wah, masa lo gue tidur kamar gue kayak kandang babi. Aduh, suami mangap di posting cepet ya kan, suami lagi nonggeng di posting, aduh, sampai suaminya gede banget. Mau tidur malas mangap gara-gara begitu tuh. Ya. Dah jam 11. Saya mah nggak ngerasa ceramah sih, saya mah ngaco aja. Yang penting kalau udah enak ketawa sama makan rada enak. Orang yang ceramah kesel ya. Terus temanya bikin kesel, makan juga nggak enak kok. Saya takut-takutin mulu umpamanya, kesel kok. Tapi kalau girang begini, makan juga rada enak. Coba apa? Saya lagi nengok aja belah mana ini makan gitu. Iya, makanya coba dah empok girangin aja, girangin. Maaf abang, girangin aja. Kalau rumah tangga yang baru-baru mau udah ketahuan pasti bahagia, enak lah, masuk kamar juga enak. Kita kan masuk kamar nyesek. Iya, kita berharap gitu. Kita udah masuk, bini jangan miring aja, ngapa? Masih miring aja. Iya Pok. Empok sering belakangin begitu Pok. Itu dilaknat sama malaikat tuh sampai pagi itu Pok. Bener, makanya jangan miring Pok, bokangkang dikit nggak apa? Biar abang-abang girang nih, ya. Kan itu udah, ya Allah, wah, kelihatan banget ini sering nahan. Udah di dalam suruh keluar, ya. Saking takut punya anak itu baru mau masuk, bang di luar ya, belum ke dalam, masih di depan pintu, udah suruh di luar. Apa nggak nyesek segitu juga mau nyari senang kita, bener? Ya bang, udah tahu muka lu kebanyakan nahan bang. Kelihatan empok sih gara-garanya. Kasih Pok, kasih, jamu dari mana juga kasih ya. Makanya abang kasih duit bang. Saya aja nih pulang dari sini duit saya kasih nih. Nggak tahu Bagus belum ngasih sih. Nah pesan saya begitu. Pertama buat kedua mempelai, yang pertama baikin aja, banyak belajar dari rumah tangga orang-orang tua kita dulu. Susah senang tetap sandarannya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Suami lah nggak punya duit, bini bangun malam sembahyang doain suami biar besok kerjanya lancar, usahanya lancar. Jangan kita ikutin suami, jangan, dia lagi kerja nggak bakal enak ya Bu. Suami lagi kerja dicari-cari, dikejar-kejar pakai motor sampai ke pasar-pasar, nyari sampai sapi-sapinya dikenalin. Jangan, biarin dia lagi usaha, buat kita doain aja biar semuanya lancar. Kalau memang istri kita umpamanya nih, maaf istri kita abang orangnya pemarah, kita jangan marah-marah abang, capek.
Orang kalau marah-marah mulu cepet mati bang. Ya, jangan bang. Saya sekarang nyari senang saya mah. Ya sering banget nyari senang abang, kita nyari senang. Mancing enak, mancing aja dulu. Jangan pakai ditahan-tahan, emang itu doang yang bikin kita senang. Ya kita senang, bini bengek. Emang mau mancing-mancing doang, habis telur-telur di rumah diaduk. Ya, ada tahu-tahu diaduk. Apa aja lah bikin pakan, bini. Lah gue mau goreng kagak ada telur. Biarin Pak Beja girang, biar suami kita girang, ya. Biar suami kita girang, jangan lihat aja tuh. Ngapain lagi emang kita nyenangin suami, ngapain lagi? Ntar suami yang cakep kok dikasih bidadari di surga dia nggak mau. Saking sayangnya mempon nih, sama ibu saking cintanya. Kita dikasih surga nih, dikasih bidadari di surga dia nggak mau. Ya Allah, aku nggak mau bidadari yang ada di surga ya Allah. Aku pengen yang jadi bidadari istriku ya Allah. Karena semasa aku di dunia dia yang bikin susah senangnya. Dia ya Allah yang bikin aku senang, dia ya Allah bikin maju usaha dia ya Allah. Aku nggak pengen bidadari yang di surga ya Allah, kata suaminya. Tapi ini nggak ada sama sekali yang begini. Gue udah lihat mukanya polunya, mau ke dokter juga kagak bakal diantre. Susah nyarinya, susah. Makanya sakinah mawaddah warahmah. Dari mawaddah warahmahnya udah cakep itu. Iya Pak. Mawaddah itu kalau bahasa premannya, kalau udah mau enggak udah. Ya kalau udah pengen gitu. Sakinah sekali teken ngeunah kata orang Sunda tuh. Warohmah nggak mau kemana-mana, maunya warawiri bae di imah, di rumah mulu bawaannya. Jadi sebetulnya sakinah mawaddah warohmah kalau bahasa bercandanya udah cakep itu, baik maksudnya. Jangan suami dipelototin, karena suami kesel melotot lagi, kesian kan akhirnya, karena pada pakai kacamata, kebanyakan melotot mulu. Ya udah biarin, dia aja lato-latonya kisut juga, pegangin aja, buat main aja. Ya pokoknya jangan dimarah-marahin, jangan pakai kesel, karena udah sisa hidup. Sisa mah wajar, kadang hidup kadang kagak hidup, wajar nerima karena emang udah sisa hidup, jangan dipaksa ya bang. Jam 11 hah? Syukuran lah kan gue lapar juga Pok. Gue ngeliat pisang gede-gede banget, gue pengen turun niatnya. Gue malu takut kata tuan rumah, itu pisang gede-gede banget kata-katanya gitu. Gitu gue pegang, kunyuk juga doyan, gue jadi. Nah kita kumpul begini silaturahmi ini cakep abang. Kenapa kita begini, besok kita nggak tahu, kita juga bakal begini abang. Hidup tuh muter di situ-situ aja. Di saat orang rame urusan ini urusan kita mah aman aja dah. Saya kalau ceramah nggak pernah bicara politik, karena saya bukan politikus, saya baru tahapan curut, belum sampai ke tikus-tikus. Makanya kalau saya ceramah ya begini aja. Alhamdulillah masih ada yang demen. Abang pulang juga saya nggak sedih. Saya mau ceramah nih, orang banyak nggak girang. Biarin saya mau ceramah biar 2-3 orang nggak apa-apa. Asal yang 3 itu panitia. Kan urusan sama dia semua emang. Daripada banyak orangnya nggak ada panitianya. Itu kalau saya mau orangnya. Nggak serius-serius, santai aja. Siapa yang paling benar entar kalau masuk surga baru bener abang. Sekarang mungkin masih audisi aja, kelihatannya benar, belum tentu, baru kelihatannya benar. Banyak penceramah kalau lagi pada viral, kalau kita ngeliat ini main kata-kataan, lagi nyari keturunan ini. Saya ngitungnya gampang, kita ngaku bapak kita kiai, kita belum kiai, malu. Kalau saya boleh bacain gitu, engkong saya mualim, bapak saya mualim, engkong saya kiai, masyhur zaman itu. Titil aja kiai, cuman anaknya PA. Tapi PA-nya karena bapak kita bener, kebagian barokahnya. Lah model saya ceramah diundang laku, empok percaya, maulid penuh jadwal saya. Tuh sok bener kan gua. Iya, sampai kita mahalin patungan dia. Iya, banyak kan yang ngundang saya itu yang berani patungan. Kalau nggak patungan susah ngumpulinnya. Karena hajatan aja mah, enggak patungan. Paling juga ada yang itu. Itu sejalan-jalan ketemu aja bang. Kenapa kita begini, besok kita bakal begini. Kita bantuin Pak Kus sekarang. Besok kita punya urusan dibantuin, kan begitu doang hidup. Karena kita datang, besok kita punya urusan dia datang. Coba kalau kita nggak datang, besok kita punya urusan, jangan salahin kalau Pak Kus juga nggak datang. Karena waktu dia punya hajatan kita kagak. Jadi itu putar-putar situ aja. Makanya kalau kita baik, dibaikin sama orang. Gitu kira-kira. Saya nggak bicara politik, saya nggak bicara ini, saya ceramah aja. Yang penting orang girang. Ya.
Kalau ceramah kebangetan galak, pulang juga pada bingung kayak orang mabok cubung. Abdi takut-takutin sama kiai. Kalau sama saya kan pulang dari sini, hehehe, gitu ya. Nyampe di rumah masih hehehe. Masuk kamar mandi keingetan aja, hehehe. Gitu. Ya, sampai bangun tidur, hehehe. Sampai lakinya ngomong, ya lu PA. Emang yang ceramah siapa? Haji Akri. Waduh, itu namanya girang, senang. Saya nggak mikirin ceramah orang, enggak. Yang penting girang aja, girang abang biar sehat. Jangan kebangetan asam jadi orang. Iya udah rumah, jalan sampai diajak ziarah ke makam masih. Jangan kata orang setan aja gedeg. Kata setan, buset sereman dia. Girang begini nih orang sehat namanya. Saya nggak tahu ceramah saya bener apa kagak, saya nggak pikirin. Nggak pikirin saya mah, yang penting uang yang udah masuk nggak bisa diambil lagi. Lalu udah jatuh ke tangan kita mau diambil, berantem urusannya. Ya, iya po. Gitu kira-kira tuh, nyari gampangnya aja. Hidup gampang-gampang aja po. Lihat suami begitu, ya emang udah begitu mau gimana? Paksa suruh putih, nggak usah. Putih doang duit kagak buat apa? Mengindah hitam yang penting keras, kan begitu. Kan yang dilaporin mah kekerasan dalam rumah tangga kan begitu. Yang keras yang dilaporin, lembek diem aja. Laporin juga dong yang lembek juga, bagaimana biar keras. Tuh aja ketawa deh, aja kencing dan dah. Orang kata hidup tuh lucu, makanya ketawain aja. Termasuk saya ceramah, ketawain aja. Karena bab saya bukan bab nikah, enggak, babnya bab hahaha. Yang ceramah hahaha, yang dengerin juga hahaha. Nanti pulang ke rumah dapat ilmu, udah begitu aja. Pusing amat. Ad-dunya lahun walaibun, dunia itu tempat sendagura, dunia itu penuh sendagura, penuh main-main. Yang bikin kita makin nyesek, yang main-main kita anggap serius. Suami kita nanya, gue pengen makan, masak apa? Jawabnya panjang banget, mau makan apa emang? Ngasih duit 100.000 udah 3 bulan. Pulang nanya, kaki meja jilatin tuh. Kaki meja dikecapin suruh jilatin, kan bego. Kenyang kagak cuma. Ayo bang, bikin santai aja bang. Jangan sok-sokan serius. Tetap kita pinter banget, kita depan bini mah bego, harus bego. Coba apa? Kumisnya gede banget, yang gentak. Bikin kumis turun kan bini. Coba di terminal mah gagah bener, naik tuh kumis. Sampai di rumah aja pulang malam. Dari mana? Turun itu kumis. Jadi kayak kerak iler turun. Gagah banget laki. Empo biar paham, sehebat-hebatnya laki-laki keluar dari rahim gitu po tuh. Kenapa empo kalau berantem kalah? Emponya nggak siap. Bukan emponya nggak berani, empo nggak siap. Kalau suami maju, empo ya jangan mundur, maju lagi. Begitu dong. Ini suami gue tampar lu malah gitu, jangan maju. Gue tampar lu maju, buset. Gue mau ditampar. Matiin gue sekalian, matiin. Gue tahu kalau gue mati lu mau nikah lagi nih. Mundur tuh. Ya. Empok biar paham, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan, mau presiden, mau insinyur, mau profesor, kiai sekalipun keluarnya dari rahim perempuan. Empok biar tahu kunciannya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Nggak ada orang keluar dari perut laki-laki. Makanya perempuan saking hebatnya dia ngeden dokter nungguin bidan, nungguin mau beranak tuh. Ditungguin sama bidan. Tuh istri kita tuh hebatnya tuh. Coba nih suami ngeden, siapa yang menungguin? Pintu kebuka ngomong tutup pak, bau najis gua mah. Ya bener nggak bang? Coba bini lagi mau lahiran ngeden, kita nungguin, bukan satu, bukan dia kan dokter nungguin, bidan nungguin, ayo pak nyebut la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah. Coba suami lagi ngeden, ada bininya di depan pintu gitu, lagi ngeden tuh istrinya terus pak, terus
mbak dia liatin gitu gede-gede banget gitu. Makanya ibu mah saking hebatnya perempuan sampai surga itu di bawah telapak kaki ibu. Yang punya surga mah telapak kaki bapak melihat tuh boro-boro surga jempol hitam-hitam, tai sapi tai kambing nyangkut di jempol, amin di kandang mulu. Bener Pak, makanya empok mah hebat tuh dah. Biar paham tuh, biar paham. Semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Kalau sudah keluar pasti dia bakal pulang, balik lagi. Sejauh-jauh bango terbang pasti pulang ke kandang. Kandangnya dandanin. Ya bener. Jangan udah mau dicipok bau cumi. Oh. Aduh, lehernya bau bawang putih. Aduh, bara-bara menjipok, balik keluar. Udah ini udah. Lama-lama ntar makin malam makin PA beneran po. Habis ambak-ambakan gue ceramah apa aja gue kata, gue agak pikirin. Sampai susu gue belum minum nih. Aduh, ya Allah. Empok biar paham, empok yang hebat. Nggak ada papanya nih. Nggak ada papanya. Biar dikata gagah banget pakai gamis. Peci pakai ban Vespa tinggi bener. Apa aja. Keluarnya dari rahim oh biar paham. Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Angkat rok pelan-pelan, tinggal kasih tahu dong, kembali ke tempat asalnya. Kau keluar dari sini maka kembalilah ke sini, goyang pulanglah. Memanggil Umi, Abi, tetap waktunya berantem mah berantem. Bener. Cuman itu doang intinya. Kalau punya suami galak, ngopi, gagah begitu. Jangan disautin ngopi, ngasih duit kagak, jangan begitu. Samperin aja, ada apa? Ngopi, bagaimana? Emang gak ada kopi, gak ada gula? Emang dia gak ngasih duit? Ngopi, ada apa? Gua ngantuk ini. Iya, bagaimana? Mantap, gue tampar, angkat kembali ke tempat asal. Emang gue lagi pancing nih dia nih. Hayo, angkat yang tinggi, pulanglah. pakai pempes mak ukuran L. Udah nih makin parah lagi ntar malam nih. Habis bukan ceramah jadinya ambak-ambakan apa baik. Masih kuat. Wah PA ini mah. Pengantinnya di mana sih pengantinnya? Allahu Akbar. Ini pengantinnya, suaminya mana? Ya, wow, kamu ngeliatin aku. Sumpah aku nggak tahu kalau kamu pengantinnya, maafin ya. Wah, kalau nggak bisa aku nggak berani ngajar malam itu. Kira-kira diambil bercanda aja ya, jangan dianggap serius. Pada prinsipnya rumah tangga itu baik aja dulu, baik aja. Lagi kesel juga baikin aja, daripada pura-pura marah mendingan pura-pura baik juga, pura-pura nggak apa-apa, nanti keterusan baiknya. Bener ya mas, bener dah. Bini mah aduh capek ya, capek gitu kalau kita ngikutin kemauan bini, capek. Makanya ada teman saya tuh ke toko emas dia gandeng, bener ya, depan kasir dia gandeng, lagi milih-milih baju dia gandeng. Dia paham, karena kalau dia lepas apa bahaya diambil.
Jadi suami yang paham mah gandeng aja, jangan ditarik-tarik, malu sama penjualnya, jangan. Nanti kalau mau makan ke restoran kasih. Kalau makan ke restoran kasih kalau lagi punya duit. Ini pun saya istri saya ajak ke restoran. Cuman nggak di dalam, di bak sampah lagi pada kumpul. Sampai mukanya nggak kelihatan sih. udah PA ntar nih. Gua kasihan pengantin ini. Ya, mudah-mudahan kita doain, kita kumpul di sini silaturahmi ya. Allah berikan kita dapat pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki, ngurangin dosa. Kita kasih kumpul bareng, kasih doa restu buat Pak Kus dan Ibu Sugi biar sehat, panjang umur, banyak rezekinya, peternakannya lancar, dagangnya lancar. Besok udah nyampe di Idul Adha biar banyak pembelinya. Yang pengantin kerjanya udah kerja, Mas? Alhamdulillah udah kerja mah enak, Mas. Nih nggak jelas nih. Ya mudah-mudahan Allah kasih bagus rezekinya, punya anak soleh dan soleha. Cepat-cepat, jangan ditunda-tunda ya. Kalau pengen menjalankan kelahiran nggak usah pakai KB, pakai cara kiai. Dengerin ya, maaf ini kalau menjalankan kelahiran jangan minum pil KB, nggak cocok, gede bengkak. Tuh tetangga saya pel KB sampai bengkak, sampai akhirnya mau pulang masuk rumah nggak muat di pintu. Asal cuma masuk ayo dodor kusen baru bisa masukin, kegedean. Ya, pakai cara kiai. Malam pertama pakai Bismillahirrahmanirrahim dari kanan, turun di kiri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim dari kiri, turun di kanan. Terus saja begitu, jangan sekali-kali mampir di tengah. Ini cara kiai, Bismillahirrahmanirrahim, lompat dari kiri, Bismillahirrahmanirrahim, terus. Man bini rada bingung, laki gue PA kali ya. Malam pertama dilangkah-langkahin lagi. itu awet, nggak bakal. Atau kalau mau nanti maaf, di antara kita suka ada kelemahan, kurang kuat lama. Ya, maaf, ini ibu paham. Kalau pengen kuat lama, ya Bu, istri di atas, suami di bawah. Itu asal ada kuat tuh. Jadi ayo sayang turun sayang, lakinya digenteng, bininya digenteng gitu. Itu sampai pagi kuat itu. aduh tuh kan gue bilang makin malam makin PA kan. Belajar rumah tangga dari yang tua-tua, terutama lihat mertua dari nol terus sampai sekarang. Semua nggak ada orang begitu brojol langsung hebat, rumah tangga begitu jetret langsung ya. Cuman pengen banyak rezeki, nikah. Kita kalau belum nikah punya duit 1 juta habis, punya duit 100.000 habis. Tapi kalau kita udah nikah duit 50.000 masih cukup berdua. Ya, kalau kita anak muda nih, makanya kata-kata orang tua nggak ada anak muda yang kaya. Kalau anak muda berapa punya duit habis, duda punya duit berapa aja habis. Tapi begitu punya bini, duit gocap bisa tuh cukup sehari berdua. Ya, kalau berdua kan cukup tuh makan bakso aja sampai udah kering, kuahnya nggak ada masih ditongkrongin kentring gitu. Emang udah mau beli lagi nggak ada, nambah air gitu, nambah kuah sama saus jadi tuh kalau berdua. Tapi kalau sendirian kita so-soan hidup. Itu kata orang tua, makanya nggak ada anak muda yang kaya. Nah, kita kumpul bareng di sini, kita doain kedua mempelai, mudah-mudahan Allah kasih sehat, panjang umur, lancar usahanya, dan mesti kuat-kuat. Di dalam rumah tangga pasti ada gejolak yang luar biasa. Ya, abang nggak boleh, abang jangan galak-galak bang, mau bini bang, alam aja. Jorok kalau suami nampar bini itu jorok, nggak boleh. Ada tempat saya, wah kalau udah marah, tangan udah pengen enteng banget gitu tuh. Akhirnya tahu bininya nggak tahu punya cimande, sengkleh dia. Astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Tukang ngomong salahnya di omongan, tukang nulis salahnya di tulisan, tukang macul salahnya di pacul. Ya, tukang ngasih makan sapi salahnya di makanan. Berapa banyak gara-gara dikasih makan sapi mencret. Ya, hampir nyaris kita nggak pernah nggak ada salahnya. Al insanu ma khalaqal khata wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa, termasuk saya. Ini ngomong begini bisa jadi nggak semuanya ada yang demen sama saya, ada yang gedek, pasti ada. Nggak apa-apa, biarin aja. Ya, yang gedeg 10, yang demen 100, masa mikirin yang 10? Saya tinggal yang 100. Biarin aja yang gedeg 10, mau asem aja situ.
Ya semua pakai jedot tiang, biarin aja, tapi lama-lama pules dia. Daripada gede sama orang kita bahas jadi dosa, diamin aja, ntar juga lama-lama mati. Benar, karena orang habis hidup lama-lama mati. Makanya kalau punya suami gedeg banget bu, jangan pakai disumpahin, jangan, diamin aja, ntar juga lama-lama. Bini juga begitu abang, ngomel mulu, jangan pakai dilawan, diamin aja, ntar juga lama-lama bini nggak ada yang nyaut, nggak berani takut dia. Empok doang, dia pada bengong aja kayak mabok cubung. Termasuk saya ceramah begini lama-lama jangan dikata apa-apa, diamin aja, ntar juga lama-lama saya tuh emang gedeg banget. Barang-barang astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Nggak ada dosa kecil bang buat kita semuanya, nggak ada dosa kita pada gede. Kita kemarin pelihara ayam kecil, sekarang ayam kita udah gede. Benar, berarti dosa yang kecil juga udah pada la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Kata kiai, nggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, nggak ada juga dosa besar kalau kita hajar tiap hari sama istighfar habis-habisan. Ya hampir nyaris kalau kita pegang dada kita pasti banyak punya dosa. Bini punya dosa sama suami, suami juga punya dosa sama bini. Benar, kalau lurus aja nggak ada dosanya, masya Allah. Wali itu yang akhirnya dunia dia surga, sampai ke akhirat juga dapat surga. Au kita mah. Ya dah, yuk bareng-bareng kita baca Fatihah, doain nih. Kali lagi kita sama-sama doain. Mudah-mudahan apapun yang kita niatkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini besok acara di sini juga. Acaranya apaan besok? Dangdutan. Bagus. Mantap, campur sari, mantap. Saya di Cilengsi. Iya, kondangan sekarang juga bisa. Kandang sapi juga bisa. Besok pagi saya di Ragunan halal bihalal, malamnya di Cilengsi. Iya, lagi banyak tarikan ini lumayan. Iya, emang leasing belum kelar mas. Doain aja, ayo bareng-bareng, mudah-mudahan berkah hidup kita. Al barakatu ziyadatu fil khair, berkah itu nambah-nambah dalam kebaikan. Hari ini kita nikahin saudara kita, adik kita, putri dari Pakus. Kita doain mudah-mudahan besok terus tambah-tambah anak-anak kita yang kedua, yang ketiga, Allah kasih lancar pernikahannya, amin. Dan kita semua yang hadir di sini juga besok pasti lama-lama pasti nikahin anak-anak kita juga. Dan kita berharap mudah-mudahan apapun yang kita niatkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ridaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah wa bi qabuli du'a abina wa ummi wa ustazina wa la arwahi khususan abina wa ummina. Sebut bapak kita, emak kita, biar kita kebagian barokah rumah tangga orang-orang tua kita. Cakep orang tua kita, diajak miskin cakep, awet, anak-anaknya masih pada besar-besar kayak kita. Anak-anak orang tua kita sekarang udah jadi emak-emak dari buat cucu-cucunya. Jadi udah gitu belajar dari emak, anak dari emaknya, emak dari emaknya, emak-emaknya dari emak-emaknya, gitu aja. Murid dari gurunya, guru dari gurunya, guru-gurunya dari guru-gurunya. Jadi hampir nyaris kita hidup nggak sendirian. Ya, kita nih sekarang, kita dulu sebelum kita jadi bapak pernah jadi anak. Waktu jadi anak kita punya bapak. Nah sekarang kita begini, sekarang rata-rata kita udah jadi emak, udah jadi bapak. Jadi cuma begitu aja tuh. Makanya yuk kita kirimin Fatihah biar yang gandeng nanti tuh. Ya. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Ampuni dosanya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah, baguskan kubur-kuburnya ya Allah. Kita minta barakahnya wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim. Sayyulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doanya Kiai, Ustaz. Ada? Oke. Sudah, itu aja dulu ya. Saya nggak baca doa karena kan saya dibayarnya ceramah doang. Ada doa. Kiai saya, guru saya makasih, abang-abang saya makasih, empom-empom saya makasih ya. Jangan ada dosa di antara kita. Saya nggak tahu ceramah harus bagaimana, tapi ini mungkin saya nggak, kalau ceramah nggak banyak ayatnya. Kenapa nggak banyak ayatnya? Karena emang belum apa. Beruntung kata Kiai, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku kata Nabi kepada kalian walaupun satu ayat. Jadi emang segitu-gitunya bisanya.
Insya Allah mudah-mudahan kita Allah kasih sehat panjang umur, banyak rezekinya, dan Allah berikan kemudahan setiap langkah usaha kita, rumah tangga kita, dagangan kita dengan usaha yang lancar semudah-mudahnya. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surga. Kita jadi emak baik, jadi bapak baik, jadi anak baik. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang baik-baik. Karena yang masuk surga itu adalah kebaikan. Ya, mudah-mudahan malam hari ini Allah catat kita, kumpulnya kita termasuk kebaikan untuk kita hidup dunia dan juga akhirat. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.